Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan kembali terkait dengan triangulasi data atau lebih khususnya yaitu melakukan validasi melakukan penilaian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan kembali terkait dengan pemahaman triangulasi data, khususnya yaitu melakukan penilaian kinerja melalui triangulasi. Dengan saya sendiri yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Oke, seperti yang disampaikan oleh Prof. Mukhlas ya, mengenai triangulasi itu sendiri, yaitu dianalogikan seperti putri kita yang mengatakan bahwa pacarnya akan melamar. Nah, ternyata pacarnya itu lulusan di sekolah tempat kita mengajar. Nah, pastinya kita sebagai orang tua kan cari tahu ya, di mana sih alamat rumahnya gitu kan. Kemudian di mana bekerjanya, apa saja sih yang dilakukan selama ini. Jadi dicari track record-nya ya. Terus beberapa hari kemudian pacar dari putri kita itu datang ke rumah. Apa yang kita lakukan? Pastinya kan kita mencocokkan berdasarkan data-data yang sudah kita cari tahu sebelumnya ya, tadi seperti alamat rumah, di mana dia bekerja, kita jajarkan. Kemudian bandingkan dan analisis untuk memastikan seperti apa dia. Jadi kita observasi ya, tadi dari data mencari tahu gitu kan, kemudian observasi dari pacarnya itu yang datang gitu kan. Itulah suatu proses ya triangulasi. Jadi triangulasi itu semacam cross check dari data yang ada, kemudian faktanya seperti apa, gitu ya. Nah, sampai kapan kita itu mencari informasi dan siap mengambil atau memberikan keputusan yes or no-nya, gitu kan? Yaitu tadi sampai kita punya data yang valid atau yang sah, tahu siapa pacar anak kita sebenarnya, oke apa tidak, gitu kan? Nah, jika informasinya itu belum cukup, gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Pastinya mencari data tambahan lain, gitu kan? Bisa mencari dari sumber lain, mungkin dari teman-temannya, atau dari tetangga-tetangganya, atau bahkan bisa juga dari keluarganya. Kalau masih belum cukup juga, maka bisa juga kita gunakan teknik lainnya dalam mencari data. Kalau tadi mengamati gitu kan, bisa juga tanya langsung, diwawancara ya, selain diobservasi. Kalau masih belum juga mendapatkan informasi yang valid atau yang absah, maka terus tambah waktu lagi untuk mencari data sampai mendapatkan informasi atau data yang valid. Itulah teknik triangulasi, gitu ya. Nah, kemudian dengan analogi putri kita membawa pacarnya yang mau melamar ya. Sekarang kita coba bagaimana nih melakukan triangulasi data saat visitasi ke sekolah atau madrasah. Nah, sebagai asesor kita semua paham bahwa penggalian data suatu sekolah untuk penilaian itu kan bisa dicari dari dokumen, ya, observasi, wawancara, atau ada juga yang butir-butir tertentu yang bisa dicari informasinya itu dengan angket. Nah, masing-masing data yang sudah kita peroleh itu ya, secara bersamaan digali, kita jajarkan. Ya, datanya cocok atau tidak antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Dokumen yang kita amati dengan hasil observasi, oh ternyata ini oke, sesuai gitu kan. Jadi antar data dokumen, observasi, dan wawancara itu dijajarkan. Lalu bandingkan, dianalisis untuk mendapatkan data yang valid atau absah atau benar. Nah, kalau dari data-data yang sudah kita gali, ternyata kok ini tidak sesuai, ada ketidakcocokan. Ya berarti belum kita bisa ambil kesimpulannya. Ya, maka cari lagi tambahan data yang lainnya dari sumber yang lain. Kalau tadi sumbernya misalnya kepala sekolahnya, bisa cari ke para guru-gurunya atau ke para siswa, ke penjaga sekolahnya, ke penjaga kantin. Boleh-boleh saja, bahkan ke warga sekitar sekolah tersebut, termasuk ke para orang tuanya juga. Kalau SMK mungkin bisa juga ke pengguna lulusan, stakeholder-nya. Ya, cara mencarinya dengan teknik lain juga. Bisa dari ya mungkin semacam ngobrol-ngobrol, wawancara, gitu kan, observasi atau mengamati saja, gitu.
Lalu tadi, tambah waktu cari data. Sampai kapan? Nih, itu sampai dapat data yang valid, sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan. Itulah teknik triangulasi ya untuk mendapatkan informasi atau data yang benar-benar valid atau absah. Begitu. Cross check. Buktinya ada, faktanya ada, dengan yang tertulis di dokumen sesuai, kita melihat juga benar, wawancara ke responden juga sesuai. Itulah teknik triangulasi. Ya. Mungkin itu saja terkait dengan triangulasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.